Jebret Tim, ketemu lagi sama gua dan kali ini gua bukan sama Nesa tapi sama Mbak Nesa Gita. Gimana kemarin habis marah-marahin berapa orang Mbak pas lagi kemarin Jebret virtual workshop? Hah, 25 orang? Pusing gua, ini lampunya sekarang Ya, kan? segini banget ya, udah gitu ya Makanya. aja putih-putih gitu loh. Makanya lo tunggu sampai ntar DP mencari pundit, nanti pas audisinya lo lihat tuh lo marah-marahin. Ayo Gitu. Jebret Tim, apa kabar? Biasa kalau nggak ada Nesa nggak ada siapa-siapa, gua baru di sini. Nah, Langsung terus turun. apalagi omongannya masih ini ya. Hah? Sebetulnya kita harusnya video call hari ini. Kenapa emang? Sama Justin, udah Oh nyampe belum? iya, kemarin dia kan jam 7 baru flight, terus gue lihat tadi sempat baru di mana transit kan kayaknya di apa? Qatar, Dubai. Iya, bininya itu di Dubai ya. Apa di mana tuh dia transit dulu? Udah lo belum pernah kesana aja udah. Belum, percuma. yang Jadi gue gak akan pasti. tahu perjalanannya naik Itu pesawat itu namanya berapa lama. kalau Coach Etin tuh lagi apa ya, lagi healing proses, Iya, lagi ini supaya tenang. Mungkin Troy Denny juga bisa gitu Ji. Nah, iya Troy ini kan katanya punya pengalaman traumatik ya. Itu Ya, ada karena dalam masalah ibu bapaknya kayaknya. ya, Jadi mungkin trauma. ada broken home ya. Mungkin dan juga ini bisa dibaca langsung di autobiografinya yang dibacakan juga oleh CEO kita dalam buku bola ya. Oh, bukan, belum ya. Orang baru ini gimana sih? Belum katanya. Ya emang enggak, Belum. itu enggak, bukan orang dia baru, pernyataannya tentang autobiografinya si Iya. Troy Denny itu. Ya makanya nih buat jadi Valen nanti baca buku bola Kalau kali itu ada bahasan ya. autobiografi Troy Denny. Kalau otomotif tetap Ah. ke siapa Nji? Ada GeForce, Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia. Itu langsung Oh, jangan lupa tuh Instagramnya ada di sebelah kanan alias di depannya Panji yang bisa kalian ikutin pastinya. di follow karena bisa tahu spesifikasi dan promo-promonya bisa dicek langsung di Instagramnya @geforce_id dan juga kalau mau langsung lihat harganya dan lihat ada promo-promo menariknya juga bisa dilihat di e-commerce kesayangan kalian ada di Bukalapak, Shopee, Tokopedia dan yang pokoknya kalian suka lah pokoknya. Kesayangan ya? Hah? Shopee kesayangan. Enggak. Oh, Tokopedia? Hah? Tokopedia belum ada, Nah. belum ada yang masuk. Oke, katanya kemarin si Nesa agak jumawa kenapa? Agak jumawa kenapa? Siapa? Nesa, karena bilang Itali pasti menang. Tuh. Kemarin juga panit-panitnya juga, tapi memang prediksi Itali juga sih. Mungkin memang ini yang di luar dugaan mereka semua, kejutan berarti. Gavi tapi. Ternyata Gavi. Bocah-bocah cilik yang bisa membuat Verratti agak Tapi gue salut juga sama Ferran Torres sih. Ini pemain di saat di City juga nggak dapat jam terbang reguler, tapi ternyata di Spanyol Keren. kalau dikasih kesempatan lebih, kayaknya bisa menjadi sesuatu karena kayaknya Enrique sudah mencoba segala cara dengan nomor 9-nya Morata, Moreno nggak bisa sukses. Mungkin Ferran Torres Ya. bisa menjadi solusi kalau dipoles terus ya. Karena Ferran Torres sesungguhnya bukanlah Fernando Torres. Bukan. Tapi Fernando Torres tetap lebih jago harusnya ya. Badannya udah gede. Iya, soalnya Nah, jadi gede bodybuilder. sekarang. Sama Binder udah agak 11-12 lah, agak beda tipis. Gede gitu sama-sama suka angkat barbel. Makanya Panji, Oke, itu jangan serius-serius makanya bercanda dikit ya. Pokoknya kita juga jangan lupa di Tim kita masih ada audisi apa dalam 12 finalis DPM Cari Pundit. Nanti kalian bisa lihat sekali. sendiri di weekend ya tayangnya. Di Iya. weekend akan tayang episodenya. Kalian bisa menilai sendiri yang mana akan menjadi calon pundit baru favorit kalian yang bisa duduk di sini dan juga berdiskusi langsung atau sekalian dikardus-kardusin sama Coach Jasin, Bung Harpa, Bung Bes, Mas Gita dan lain-lain. Tapi menurut gitu. lo dari pandangan visi lo sebagai host, lo ngeliat ke mereka kemarin gimana? Sedikit Kan aja. gua host bukan pundit jadi gua nggak Iya, bisa. makanya kan gue bilangnya sebagai... Kalau gua kemarin gua udah bilang sih ada 2 orang yang gua bilang lumayan berani. Cuman gua tetap harus lihat yang episode 1 lagi karena biar bisa comparing yang mana yang lebih baik. Iya, gue udah preview sih tadi. Udah kan? Udah, tapi intinya kan ini namanya mencari pandit, jadi pelan-pelan gitu loh. Satu step buat mereka aja, buat gue kemarin mereka tampil ke sini tuh udah keren banget. Jadi tidak sekedar cuma komen-komenan yang sarkas aja, tapi mereka mau ke sini itu keren banget. Jadi buat 12-nya lagi selamat, nanti kita akan pilih 6 dan komentar kalian pada Jebret Tim silahkan nilai sendiri. Benar, dan nanti berikutnya kata kemarin CEO juga setelah kalau ini sukses juga akan dibikin DPI mencari host. Berarti jam terbang gue bakal semakin berkurang. Udah Mardel pun juga akan semakin hilang di sini. Vaniko ya adanya di PSBB. Kan enggak, karena gini, akan banyak program baru yang Oh, dilahirkan, itu dia ya, gitu. mencari host Tapi baru ya. jumlah tim produksinya tetap segitu. Tetap segitu. Gitu. Berarti ntar bikin DPI mencari tim produksi. Oke Denji, hari ini kita mau bahas soal Spanyol lah yang bisa Spanyol. menang. Jadi kemarin balas dendamnya terbayarkan. Balas dendamnya terbayarkan, walaupun belum trofi ya. Maksudnya trofi. ya, ajangnya juga nggak segengsi yang kemarin. Tapi lumayan sebelum lah. lo nanya yang lain, Hah? Prancis Belgia, menurut lo Prancis bisa safe nggak sih dari drama-drama di dalamnya ntar malam? Tetap kualitinya dan pengalamannya gue tetap Prancis sih karena Belgia
kalau KDB-nya mati udah hilang di situ dia komponennya. Berarti lo Prancis ya? Masih Prancis. Berarti masangnya namanya Prancis. Oke deh, itu berarti abis ini Panji sama Mas Gita dan Bang Bes bakalan bahas semuanya lebih dalam lagi cuma di DPI, stay tune. Udah ada 182 video yang upload, gokil. Banyak banget. Untuk memperbutkan masuk ke 32 peserta, 32 besar. Itu peluangnya ya kecil lah. MU draw lagi. Berhenti di Liga 1 dulu. Karena Karena saya pas mau nendang ternyata kaki kanan saya kaki kiri. Jadi saya C, berarti satu aja namanya, mungkin Charlie. Charlie. ya. Ya. Iya bisa. Yang pasti balik, hadiah. balik ya. Hah? Mau balik dulu. Saya Iya. mana? mau upload. Ada. Itu dia stand up olahraga league, parah banget gak di countdown 5, 3, 4, 2, 1. Itu dia tadi stand up olahraga bersama Ananta Rispo dan juga akan segera hadir stand up olahraga league yang akan berhadiah ratusan juta rupiah. Jadi buat para komika profesional, individual, komunitas atau yang suka ngelucu sendiri, suka tawa-tawa sendiri, boleh ikutan di stand up olahraga league karena pendaftaran ini diperpanjang sampai 15 Oktober jam 12 malam. Jadi kalau lewatnya ngirimnya jam 12:01, 12:05 nggak akan diterima karena kemarin berkaca dari yang kemarin DPM Cari Pundit yang lewat-lewat dari jam 12 malam nggak diterima. Jadi memang harus on time tanggal 15 Oktober jam 12 malam. Dan kita juga pastinya sudah hadir di sini dua orang yang sibuk banget. Mas Gita yang sedang sibuk dengan urusan liganya. Sibuk Liga 2, Liga 1 Mas? Liga 1 dan Liga 2. Cuman Wih. ada persoalan nih di Liga 2. Kemarin sempat ke Papua juga katanya? Enggak Enggak sempat ya? Oh itu istrinya ya? Iya. ada persoalan Liga 2 nih, Ji, Sorry. soal produksi. Apa persoalan? Kan ngambil Rans kan? Itu Banur. Ya. Sebelahnya kok nggak ada best ya? Oh. Itu gue udah order tuh, ada best ambil. Jadi nggak ada. Best Jadi tuh punya nilai jual di iya, kamera makanya. kan? Kenapa dia nggak sebelahnya Banur sedangkan itu kamera nggak bisa nyari dua orang di satu bench Iya, gitu loh. apalagi kan Best kita lihat peragawan kan, waktu rilis baju dia jalan gini kan, tapi mukanya kaku gitu kan. Tapi ini Best luar biasa, selain sibuk sama Rans, sibuk mempersiapkan pernikahannya. Nanti kita tunggu mainnya tanggal berapa ya, nanti kita jangan sebut lah, nanti pada tiba-tiba banyak wedding crasher minta kambing guling datang ke kawinan Best ya. Daerah kota, pokoknya cari aja ntar. Lo juga sibuk perpindahan katanya. Jangan, saya lagi sibuk bersih-bersih. Saya lagi sibuk bersih-bersih meja kerja. Karena debuan, lagi pandemi gini harus dibersihin dulu meja kerja kan. Pakai agent dong tuh transportnya. Oke, ini udah ngomongin internal semua, bahaya nih ya, aib-aib dibuka-buka. Sekarang kita ngomongin ada UEFA Nations League yang kemarin hasilnya cukup mengejutkan karena kita tahu juga kemarin di siaran sebelumnya kemarin ada Bung Wes dan juga mana siapa sih gue lupa. UK, gue lupa UK karena jarang siaran ya. Kemarin sama-sama memprediksi Italia dan sekarang hasilnya di luar dugaan. Dan mungkin juga Best, gue yakin dia pasti kemarin akan memprediksi Italia tapi ternyata hasil berkata lain. Sebelum ke Best kita ke Mas Gita dulu lah. Ini di luar kartu merah, tapi kan Italia juga sebenarnya nggak bisa mengembangkan permainan dengan bagus kemarin. Tapi di luar kartu merah sebenarnya possession mereka juga kalah ya 3-0 dan banyak di daerah mereka sendiri. Kalau lihat 2 golnya itu kan jelas. Terus hasil pasca Euro kan sebenarnya Italia agak mengkhawatirkan ya. Bulgaria 1-1, terus lawan Swiss juga 0-0, mereka menang sama Lituania, hanya menang sama Lituania 5-0. Tapi terlepas apapun ya harus diakui bahwa Spanyol kemarin lebih mengambil inisiatif cepat. Kemudian kalau kita lihat kartu merah ya pantas kartu merah, kenapa? Karena memang dari menit-menit awal kan yang namanya Bonucci sudah diperingati ya. Menit kedua dia udah gebrak sasaran dia, diperingati. Terus ada kartu kuning pertamanya justru bukan datang dari pelanggaran ya, datang dari protes dia yang keras ya. Sama banget kan, dengan gestur-gesturnya. Iya betul, biasanya kan kalau Italia gini ya, tiba-tiba dia gini jadinya. Jadi ya itu tadi, jadi wajar kalau terus ada kartu kuning kedua ya otomatis jadinya kartu merah. Gitu. Nah ini pasti kalau Best bakal bilang ini nggak layak kartu merah. Tapi kalau lihat dari pelanggarannya Best, lo melihat kemarin Bonucci layak di kartu kuning kedua dengan yang ya maksudnya gerakannya apakah memang ada kesengajaan atau nggak sengaja menurut lo kemarin? Tentunya kelihatan kalau dilihat dari atas ya, itu yang jadi lawan siapa dulu kita lihat. Ya Busquets. kan? Nah, bukan pemain kemarin sore, apalagi Busquets ini kan terkenal. Ada meme-nya dia kan, gimana dia ngintip. betul. Emang tricky orangnya ya. Jadi gue yakin, gue masih percaya kalau misalnya 11 lawan 11 bisa lah ngimbangin itu. Walaupun kalah bola possession, dan kita tahu Italia emang kalau lawan Spanyol pasti dia ngasih
ball possession-nya ke Spanyol. Bukan Karena ngasih, emang kalah pasti kan, karena emang dari lahirnya emang Spanyol DNA-nya udah begitu ball possession. tapi ya orang banyak lihat, wah Spanyol hebat, si pemain mudanya si Gavi, Gavi Gavi. hebat, lini tengahnya Italia dilipat-lipat. Tapi nggak juga, babak kedua 2-1 kok skor. Bukan 3-1, bukan 4-1. Berarti Spanyolnya biasa aja Gue suka sebenarnya. nih kekardusannya kayak. Spanyolnya biasa aja sebenarnya. Ini emang kayaknya udah Italinya saatnya yang- kalah Italia kan, udah kasih aja kartu merah, dan wasitnya juga agak sedikit kurang komunikatif gue lihat. Nah, tapi kalau ngelihat dari kemarin penampilan duet Bonucci Bastoni, so far menurut kalian apakah ini Hancur lah. Ya hancur. Ya, Itu hancur, sih, hancur. setuju, Ya Bonucci-nya bikin hancur, ini nggak cocok Bonucci sama Sebenarnya Bastoni. enggak, orang banyak lihat Bonucci karena dia kartu merah, dia mainnya jelek, ya. Tetapi 2 gol itu Ferran Torres dengan mudahnya dia nyundul, dengan mudahnya dia Volley, ya. dia volley. Ya. Itu ada di sisi kiri. Ya. Punyanya Bastoni. Itu siapa? Yang gol pertama ya. Gol kedua juga. Gol kedua kan Bastoni juga ada Pak di situ. Umpannya dari mana? Umpannya. Ya, umpan dari kiri itu daerahnya Bastoni emang. Enggak, kalau Intinya Bastoni itu belum layak main di timnas is. enggak, Starter. kalau kemarin mungkin kalau lihat dari umpannya tuh lo masa nggak bisa ngeliat umpannya sebagus itu. Ya Umpannya- salah di Lorenzo nggak dijagain umpan kayak gitu. Lo kalau dikasih umpan gratisan begitu mas, Sterling juga bisa ngegolin kayak gitu. Itu mah emang karena udah direnggang, terus akhirnya fullback harus masuk, terus ada pemain mediocre juga di situ si Emerson kan nggak jelas kan. Itu juga nggak bantu dia ke tengah, jadi ya wajar. Daerah tengahnya Italia emang kosong tuh, terutama gol kedua ya. Daerah iya kan? tengahnya itu emang benar-benar Transisinya kosong. emang Itu yang bikin lambat. Lorenzo juga telat nutup ya, dia crossing itu gampang banget jadi. Oke, kalau dari Dua kali dari sisi Yang sama ya. kiri om. Iya, iya. Oke, kalau kita ngomongin dari kemarin, show kemarin juga kita, Bung Wes dan juga Om Yuke sedikit mempertanyakan kenapa tidak memanggil pemain Real Madrid, terutama ya mungkin kalau pemain yang lagi cedera, kayak Dani Carvajal gitu memang wajar gitu. Cuman kalau ngeliatin Asensio yang so far di Madrid juga kembali bisa menunjukkan Bagus ya. kontribusinya, kenapa nggak dipanggil? Tapi menurut kalian dengan penampilan seperti ini, ya layak nggak? Berarti Enrique keputusannya tepat dong, dia punya timnya sendiri, nggak perlu mikirin orang kritik kenapa nggak panggil pemain Madrid. Gimana Mas Gita? Ya kalau gua bilang ya mereka tetap harus waspada ya. Mereka kan sempat kalah dari Swedia ya. Lupa dari Spanyol, lupa kita lihat hasilnya. Spanyol Ya, kalah lawan sempat kalah Swedia. dari Swedia di kualifikasi Piala Alexander Dunia. itu. Ya kalau dilihat dari pertandingan Isak ini ya, emang, Isak ya? emang tidak kelihatannya nggak perlu panggil Real Madrid, tapi jelas bahwa mereka ada sebuah pertandingan kalah lawan seteru langsungnya mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2022 Qatar. Kalau mereka playoff kan bahaya juga Spanyolnya gitu. Kenapa nggak panggil pemain Real Madrid? Iya. Karena pemain terbaik Real Madrid saat ini orang Prancis. Ya Karim itu Benzema. salah satu itu udah dari Piala Dunia kan. Orang pemain terbaik keduanya orang Brazil, Vinicius. Ya, Vinicius, Ya, ya, di betul. belakang juga isinya pemain asing semua. Eder Militao, Courtois, Emang rata-rata, betul. Nacho. gelandangnya Nacho enggak lah ya. Tapi Nacho dibanding Eric Garcia lo lebih pilih mana kalau disuruh milih? Karena Eric Garcia kan di situ juga bukan main utama pertama. Kalau Masih Eric Garcia kalau gue bilang Masih masih ya. kalau mau main bola possession tentu pakai Eric Garcia. Iya. Kalau mau menang ya pakai Nacho. Jadi pilih mau ball possession. Tapi kan orang harusnya menang dong, ngapain ball possession? Ini menang kan buktinya. Tapi kan ball possession tuh alat untuk menuju kemenangan. Kalau pakai Nacho ya gimana caranya menang, pokoknya menghalalkan segala cara. Ya. Emang gue suka nih, sekarang gue sih makin lama makin ini mulai kekardusan ke konsistensi udah mulai cocok emang. Tapi kalau lihat dari Gavi kemarin yang memang dipanggil, ya dia baru pemain anak kemarin sore, tapi memang di Barcelona menunjukkan Bagus, potensinya, bagus, tapi ya. langsung panggil timnas. Apakah memang dia sudah menunjukkan penampilan yang sesuai yang diharapkan? Kalau sesuai diharapkan ya masih harus dipertanyakan lagi. Kalau kita lihat statistiknya kemarin kan dia 4 kali melakukan pelanggaran ya. 2 diantaranya di daerah berbahaya loh. Italia aja nggak bisa ngambil. 2 emang di tengah nggak terlalu berbahaya. Tapi dia ada 1 umpan terobosan, terus 1 kali dia dilanggar yang dapat tendangan bebas yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Spanyol, dan ada 1 shot on target. Lumayan, tapi gue pikir ya masih harus dipoles lagi. Tapi kan banyak ya pemain-pemain muda di bawahnya Luis Enrique yang dipercaya masuk timnas Spanyol, dan ini ya jadi apa ya? Jadi usaha Enrique untuk kembali membangkitkan Spanyol. Gitu. Tapi Ini- biasanya kalau ya oke. Ini jadi bukti Ji, bahwa pemain itu nggak harus besar, Ya. nggak harus berotot, Ya. nggak harus punya fisik yang luar biasa gimana-gimana. Yang penting lu bisa baca permainan, lu punya visi, lihat, dan lu punya keberanian itu tadi, lu punya mental. Lihat, ini badannya kecil banget, Ya. tapi Tapi dia bisa, berani ya sentuh bola, dia berani tax on ya, bahasa Inggrisnya tuh berani ngelewatin orang. Ini yang patut kita, istilahnya kita contoh, bahwa di luar negeri aja kayak begini. Gitu. Main timnas kita kan kecil-kecil dulu, gimana punya visi nggak bisa ya?
Timnas Indonesia nggak bisa. Lama dia mikir. Udah, jawabnya lama Mas. Gimana kalau Bang Sita? Kalau kemarin Itali dibilang terlalu sekarang mengandalkan Chiesa, apalagi mobilnya nggak ada yang Ya. memang minimal menjadi tembok atau menjadi wall pass. Kemarin akhirnya bermain tanpa striker nomor 9 Bernardeschi yang kita tahu. Ya. Ya gitulah di Juventus lah. Taktikal dia harus keluar Iya, jadi. iya, dengan ototnya doang gitu kan. Saya paling yang kemarin benar menonjol ya lagi-lagi Chiesa dan Chiesa gitu Iya. kan. Ini kan berarti ada sesuatu yang memang harus diperbaiki dari Mancini kalau dia nggak mau ketinggalan lah sekarang ibaratnya. Ya, kalau kita lihat dari Euro ya, sebenarnya kekuatan utama mereka kan di tengah dan di belakang ya, Ya. sebenarnya. Oke, di depan mereka bisa apa ya, satu peluang, satu gol, dua peluang, satu gol. Itu yang bikin mereka terus jadi juara ya. Tapi terlepas apapun intinya adalah ya itu tadi kemarin kalau kita bicara tadi Bastoni sama Bonucci oke nggak? Ya nggak oke, Bastoni Oke. sisinya. Ya. Chiellini kenapa nggak di awal dari pasang? Kan toh Chiellini akhirnya harus dimasukin juga waktu Bonucci keluar karena kartu merah ya. Jadi gue bilang sih tetap bahwa intinya adalah kekuatan utama di tengah, di belakang itu yang harus tetap dipertahankan sambil mencari. Chiesa ya harus tetap dipoles dan makin lama gue rasa juga dia makin akan bisa menjawab sisi di mana Italia tidak memiliki posisi nomor 9 sekarang gitu loh. Tahu nggak kenapa Italia bisa comeback tadi malam? Istilahnya hampir-hampir lah. Kan udah kalah 2-0. Masih Mainnya 10. gol liburan kalau di Bisa aja media-media gol liburan online yang ngasih kan Chiesa ya memang. Iya, iya. Tetapi kenapa bisa comeback? Karena lini tengahnya tuh yang tadinya compang-camping sekarang lebih stabil. Dengan masuknya seorang Manuel Locatelli. Ya, pemain dari sebuah klub Dari besar. Sassuolo. Nah, terus ada juga masuk. Tadi kan mereka nggak pakai striker, akhirnya masuk juga striker ya. Moiskin. Dari Ya, mana tuh? Moiskin. Nah itu. Ya, jago ya berarti Moiskin ya. lumayan. Bisa juara ya tahun ini ya berarti dengan ada Moiskin ya. Apa Itali? Ya, Iya lo yang ngomong. Itali main 4-3-3, dia nggak main false nine. Karena seorang Berardisi itu bukan seorang false nine, dia lebih ke arah second striker. Jadi dia pakai seakan-akan pakai dua striker. Karena pasti Mancini udah nonton Liga Italia, Chiesa berapa kali itu jadi striker di Juve. Iya, iya. Terus kalau insinya emang dia aslinya Iya, emang juga seperti itu pemain ya. depan ya. Jadi nggak berhasil lah istilahnya strategi itu di 45 menit pertama. Akhirnya dirombak, Bernardeschi keluar, terus masuk gelandang si Locatelli, akhirnya aliran bola jadi lebih enak dan akhirnya bisa 2-1. Oke, kalau kita lihat dari sisi Spanyol ini kan kemarin yang tadi gue beberapa kali bahas dari kemarin juga permasalahannya dari zaman Euro adalah lini depannya juga mirip sama Italia lebih meyakinkan, cuman bedanya adalah kreativitas di lini tengah Spanyol lebih meragukan lagi karena pemain-pemainnya kalau kita ingat kan paling cuma Pedri yang lebih kreatif, kalau Koke lebih gelandang tukang pukul box to box, Busquets juga gelandang tukang tipu gitu kan. Terus striker-strikernya kemarin gue bahkan kemarin juga bilang agak meragukan dengan Pablo Sarabia yang udah dibuang dari PSG, kemudian Ferran Torres gue nggak meragukan, cuman jam terbangnya nggak terlalu banyak di City sama Oyarzabal. Sebenarnya kunci 2 kali dia assist tapi lo. Iya keren tadi gol itu. Sebenarnya asisnya keren sih. kunci Spanyol ini bukan pada pemainnya kalau gue lihat gitu, tapi pada sistem yang udah berjalan bertahun-tahun, yang mereka sebenarnya udah pernah kalah di 2018, di 2014 pun mereka hancur-hancuran kan di Piala Dunia, tetapi mereka tetap percaya dengan sistem itu, sistem ball possession, main bola dari kaki ke kaki. Akhirnya pemain yang dari usia muda dia naik ke senior, dia nggak kaget. Oh di usia muda gua main dengan filosofi seperti ini. Ketika gua naik ke senior, oh sama ternyata filosofinya. Akhirnya pemain-pemain kayak si Pablo Gavira, nggak punya kesulitan untuk masuk ke tim Spanyol karena gaya mainnya sama, junior senior semua jadi satu. Ini yang bikin Spanyol itu tetap pada jalurnya istilahnya, walaupun mereka nggak juara kemarin, tetapi gaya permainannya masih khas banget. Berapa puluh persen penguasaan bolanya. Tapi kalau gaya permainannya tetap tapi pemain-pemain yang dipilih salah kan juga nggak akan menemukan hasil yang diharapkan sebenarnya kan. Sejauh Euro sama kualifikasi Piala Dunia sama sekarang pertandingan lawan Italia sebenarnya nggak bisa dibilang salah juga ya. Oke. Artinya Di era Enrique ya, kalau sebelum Enrique kan berantakan juga kan. Iya. Tapi dari sisi ball possession mereka tetap menjalankan apa yang sudah dari bertahun-tahun. Minimnya adalah goal poacher yang mereka nggak punya. Iya. Dulu kan ada satu orang yang namanya Fernando Torres, di saat-saat penting ya dia bikin gol. Terus masih ada Xavi, ada Iniesta. juga. Sekarang segala ada macam. Morata om. Iya Morata. Morata. Lu jangan Nggak konsisten begitu. tapi dia bikin gol. Apa ya? Dia bukan pemain luar biasa, Bukan, tapi dia bukan. tetap pemain hebat. Karena dia adalah top Ya, berarti scorer selevel- Spanyol di Euro sepanjang masa. Ya selevelnya Son lah ya berarti ya. Bukan pemain Dia- hebat tapi pemain bagus. Dia Nggak pernah bergelar pencetak dong gol berarti. terbanyak Euro Spanyol sepanjang masa, lebih dari Fernando Torres. Di Euro doang. Di Euro Berapa doang. total golnya?
Kalau nggak salah 6. Tapi bedanya dia nggak dapat trofi sama Nah, sekali ya. dia bukan di saat yang tepat. Not the right striker at the right time gitu loh. Dibandingkan Torres dengan jangan Torres. lupa dia disupport sama siapa? Xavi, Ya, betul. Iniesta, Ya. Busquets kan Busquetsnya dulu masih muda. Ya tapi kan Morata di klub juga nggak bisa menjadi yang konsisten cetak gol di week by week di match krusial. Sama dia nggak disupport pemain bagus juga di klub begitu. Emang paling pintar alasannya kalau ngebela pemain Juve ya. Tapi balik lagi ke Spanyol dengan komposisi ini dengan Ferran Torres, Oyarzabal dan juga Sarabia ataupun mungkin nanti kalau ada yang sembuh siapa ya Asensio misalnya dipilih atau siapapun mungkin dengan Ferran Torres terutama dengan false nine ya. Apakah ini menjadi satu yang harus dipoles sama Enrique sekarang? Iya, Ferran Torres ya. Dibanding pastinya. dia harus maksain Morata lagi. Ya, kalau gue bilang Ferran Torres yang benar-benar harus dipoles karena kelihatan. Tapi ya itu tadi, mereka udah kalah dari Swedia. Masih untung Swedia juga kalah. Ya. Jadi secara kehilangan poin kan mereka di bawahnya Swedia. Ini kan kualifikasi piala. Kita nggak ngomongin Euro Nations League ya. Mungkin mereka juara di sini, Ya, mungkin. mungkin. Tapi yang lebih penting kan lolos ke Piala Dunia. Lolos ke Piala Dunia kan harus jadi juara grup, nggak langsung masuk playoff. Nah, masuk playoff itu kan ya repot-repot juga ya. Banyak yang gagal di playoff, tim-tim besar yang gagal di playoff. Dan ini yang harus diwaspadai. Bukan sekedar punya pemain bagus, bukan sekedar punya Ferran Torres yang mungkin bisa jadi goal poacher nantinya, tapi bagaimana mengakali kalau mereka sampai harus mengalami playoff itu. Artinya ya. Yang pasti Spanyol yang sekarang, walaupun mereka udah pakai ball possession, masih progresif ball possession, masih dari kaki-kaki, tapi mereka sekarang itu lebih ada kecenderungan tuh lewat sayap mainnya. Ya, Bentar, kalau betul. Rams Itu tuh dari- mainnya apa betul. sih? Gaya bermainnya apa kemarin? Yang kemarin tuh gayanya apa? Dia counter apa Villanesia. Villanesia, tetep ya, Villanesia. Oke lanjut ya, ada apa lagi? Enggak, Spanyol itu kan dia main dari kaki-kaki, main ball possession, tapi mereka sekarang lebih banyak fokus di sayap juga. Buktinya apa, Om? Mereka pemanggilan pemainnya tuh banyak pemain-pemain sayap. Contohnya ada Matraore yang Ya, berapa yang kalau ada Matraore itu lahirnya lebih awal tahun 2010 aja dia main di timnas, nggak akan kepanggil. Ya. Karena pasti dicarinya yang bisa main simple, ikut dengan sistem. Tapi sekarang kayak Oyarzabal aja kalau misalnya dia lahir 10 tahun sebelumnya wah nggak akan kepake karena pasti yang dipakai yang bisa ngalirin bola, yang bisa ini bola. Tetapi ya gimana? Zaman udah berubah. Sekarang dituntut sepak bola tuh lebih intens. Orang udah tahu sekarang gimana caranya ngalahin bola possession. Tetapi ya udah sekarang solusinya adalah sayap. Pakai Oke, sayap crossing. berarti artinya kalian setuju Spanyol di bawah Enrique sebenarnya on the right track sebenarnya kan. Kemarin hasil di Euro ya juga hasilnya cuma kalah penalti doang kan. Iya, kalau dilihat kan mereka juga nggak kalah ya di Euro ya. Artinya ya banyak hasil imbang yang bikin mereka kemudian singkir dari adu penalti. Tapi ya on the right track harus dilihat nanti di sisa kualifikasi Piala Dunia. Tapi udah ke arah sana. Ya mereka minimnya goal poacher itu tadi. Kalau lihat statistik kan juga mereka bukan aja 3 shot on target tapi ada 7 block shot yang dilakukan oleh Italia. Ini artinya mereka punya banyak peluang di sepertiga daerah permainan lawan ya. Itu yang harus tetap diwaspadai karena ball possession tadi jelas membuat mereka menguasai jalan. Bro, besok nggak usah bahas Spanyol. Gue mau nanya dari sisi Italia. Ketika sekarang udah berstatus sebagai juara Euro dan abis Euro tadi Mas Gito juga bilang hasil-hasilnya udah mulai nggak begitu bagus. Ada hasil seri, terus juga sekarang kalah juga akhirnya unbeaten-nya. Pressure-nya mungkin hilang, sekarang udah lega gitu. Udah dikejar-kejar rekor, sekarang udah paling tinggi dan juga udah putus. Tapi sekarang apa yang lo lihat harus diperbaiki menuju Piala Dunia sekarang? Menurut gua kedalaman skuad yang kurang dari Italia adalah pemain-pemain timnas mereka itu kurang main di tim yang besar. Ya, kayak contohnya Di Lorenzo dia cuma main di Napoli. Istilahnya kan walaupun Napoli adalah tim yang bagus segala macam, cuma main di Europa League, Om. Istilahnya dia nggak main di kompetisi tertinggi. Terus kita lihat lagi big carry-nya, ya. Spinazzola nggak main. Yang main Emerson, Pak. Main di mana? Ya, Tapi kan kemarin bisa juara dengan main-main kayak gini sebenarnya. hoki. Oh, lo mencari kedalamannya ya? Iya. Contohnya lagi siapa? Immobile nggak ada, yang gantiin nggak ada akhirnya. Immobile sendiri pun cuma main di Lazio. Ya, menurut gua dia butuh pemain-pemain yang main di klub yang. Calabria dari Milan harus masuk. Romagnoli? Kalau dia bagus dia main sekarang. Sensi banget sama pemain Milan. Jadi siapa yang harus menurut lo masuk kalau ngomongin kedalaman? Ya istilahnya udah Opsinya siapa gitu? Striker gitu. Misalkan kan emang pilihannya nggak ada Belotti, nggak fix, nggak berguna juga kan kemarin Belotti di Euro. Terus juga Immobile. Gue nggak bisa bilang nggak berguna, tapi gini loh, begitu Spinazzola cedera, penggantinya tuh jauh di bawahnya Spinazzola, Emerson. Tapi ya untung mereka Emerson ya bisa dibilang untung bahwa
mereka akhirnya bisa jadi juara. Tahu ada Di Marco loh, nggak dipanggil Di Marco malah Tapi kan Emerson. tanpa Spinazzola ini jadi mengkhawatirkan sisi kirinya itu gitu loh jadinya. Berarti kalau dari lini depan gitu, menurut Mas Gita dan Bes, siapa yang harusnya masuk yang sekarang nggak diisi? Nggak Ya Moise susah. kalau lihat orang kayak Rastafara lagi reggae gitu, gimana sih maksudnya main aja nggak benar gitu? Ya mau nggak mau ya maksimalkan Moiskin aja. Udah 1 gol. Ya satu gol. 1 itu lebih baik daripada 0. Oh iya. Berarti sekarang adalah siapa tadi yang kita omongin? Siapa? Moiskin Moiskin. lebih bagus pada Harry Kane ya. 1 lebih baik daripada 0. Cardos emang Bes sekarang. Di kualifikasi Piala Dunia dia udah bikin 2 gol loh. Kegolongnya dua nih. Ini udah hancur ya Bang. Oke, sekarang kita geser ke semifinal selanjutnya antara kita Kongres buat Spanyol dulu, dan sekarang kita mencari lawannya Spanyol di laga final, yaitu adalah antara Belgia bertemu dengan Prancis, yang mungkin ini Prancis juga lagi masa transisi lagi atau masa kejenuhan sama Belgia yang katanya di ujung tanduk generasi emas. Sampai Ya. kapan ini? Apakah ini menjadi Ini terakhir mestinya ya. momentum terbaik dia untuk mencari juara lah? Pengalaman sih yang nggak dipunya Belgia, Iya, talenta betul. dia punya. Istilahnya pengalaman, dia selalu kalah lawan tim-tim kayak Italia yang Iya. lebih experience. Lawan Inggris mereka menang, tapi ya habis itu mereka ada kalah lagi lawan tim yang lain. Nah sekarang mereka lawan tim yang istilahnya mantan juara dunia, terus mereka dihadapkan Masih pada juara dunia. Oh masih juara bertahan. dihadapkan pada kenyataan bahwa Eden Hazard udah nggak muda lagi, Iya, ya betul. kan. Axel Witsel juga udah ya gitu-gitu aja. Lama-lama generasinya bakal keganti. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Iya. Permasalahannya ada di pelatih nggak sih Mas Gita? Karena kan dulu kita tahu sebelumnya Mark Wilmots ya, sebelum Iya, dulu eranya yang ya kan terus habis Iya, itu ganti betul. ke si siapa nih Martinez gitu Ya, kan. nggak juga kalau gue bilang tertebak aja ya mereka ya. Kalau gue bilang pemainnya yang itu aja, nggak ada pemain yang benar-benar jadi pembaruan. Terus kalau kita bilang kan mereka kalahnya dari Italia kemarin di perempat final. Terus balik ke 2018 mereka kalahnya dari tim besar kayak Perancis ya, walaupun mereka diunggulkan. Terus head to head mereka lawan Perancis kan juga nggak nguntungin. Gue nggak terlalu percaya sama head to head karena head to head terakhir mereka kan ya itu patokannya 2018. Tapi kan kalau kita bicara pasca Euro, mereka kan sebenarnya bagus ya. 3 pertandingan mereka menang. Oke, ya abaikan lawan Estonia, abaikan lawan Belarus. Tapi kan mereka menang lawan Republik Ceska. Itu artinya gambaran bahwa mereka bisa menang 3-0 sama tim yang bagus juga di Euro. Sebaliknya Italia nggak terlalu bagus kan. Tapi dia. giliran turnamen selalu mentalitasnya Iya ada betul. gitu kan. Kualifikasi pun mereka kan lawan Bosnia ketahan imbang, lawan Ukraina ketahan imbang, hanya menang 3-0 kemarin lawan Georgia ya kalau nggak salah ya. Jadi gue pikir ya seharusnya ini yang bisa dimanfaatkan oleh Belgia karena timnya masih itu aja, dan mereka sebenarnya agak sedikit di atas Perancis dalam momen sekarang ini. Bes, kalau dari Belgia menurut lu gaya mainnya sebenarnya apa sih? Gue nggak pernah bisa ngeliat gaya main Belgia tuh yang jelas gitu karena Yang mainnya pasti- benar nggak ada sistem yang gue lihat. Yang pasti ketika bagus gitu. pelatihnya masuk, Roberto Martinez, ketika dia masuk ke timnas Belgia, yang dia bawa adalah gaya bermain baru yang tentunya lebih menyerang, pakai 3 back. Ya. Istilahnya kalau lu lihat Chelsea sekarang menang nih, menang-menang formasi 3-4-3. Wah, Itulah, kayaknya Belgia. seru nih. Belgia udah ngelakuin itu dari lama. Ya Conte udah dari lama. Beda. Conte Beda. 3-5-2. Oh iya, Nggak setuju oke, gua. 3-4-3 sekarang ya. Oke. Dia kuatin di tengah ya. Oke. Iya. 3 set, oh berarti ngomongin 3-4-3 sama 3-5-2 ya? 3-5-2 Kan 3 beda. center back-nya ya maksudnya. Kalau 3-4-3 itu gelandangnya cuma 2. Iya. Kalau 3-5-2 gelandangnya 3 di 3-3. tengah. Jadi mereka memaksa untuk gelandang. orang itu main di luar. Kenapa formasi 3-4-3 ini dipakai? Ini biasanya kalau pakai 3 pemain di depan ini mau ngepres di atas, Om. Dengan adanya Lukaku, KDB dan Hazard, wah ini udah mewah banget nih. Harusnya Istilahnya mewah. kalau lu bisa perebut bola, transisi cepat, wah itu udah pasti jaminan gol. Tapi kemarin nggak ada De Bruyne langsung berantakan permainannya, ibaratnya benar-benar ketergantungan banget dong. Lawan Italia Jantungnya. ada KDB, Pak. Hampir-hampir aja, cuman Italianya emang lebih bagus waktu itu. Kalau Mas Gita ngeliatnya ini ketergantungan banget nggak sih sama KDB dan Lukaku? Sama 3 orang ini ketergantungan kalau gue bilangnya. Sama Hazard, sama KDB, dan sama Lukaku. Hazard kan juga nggak dalam kondisi yang sangat fit waktu Euro. Kapan dia fitnya? Gendut Berarti mulu. pelatihnya sampai bilang, sayang Real Madrid itu belum pernah melihat permainan atau performa terbaik Hazard. Wah. Iya emang bener ya. Kayak waktu dia di Chelsea gitu Ya, maksudnya. tapi itu karena Hazardnya sendiri sebenarnya Iya, kan. betul. Dari dia membangun fitness match-nya ya kayaknya males-malesan. Tapi kalau ngomongin dari lawannya Perancis, ini juga dari hasil Euro kemarin juga banyak ada. penurunan dari sisi kualitasnya, dari sisi harmonisasi timnya, apalagi diterpa masalah-masalah konflik internal. Masalah di Prancis itu lebih ke arah istilahnya Ego. kalau Kejenuhan. dalam sepak bola ini menurut gua ada 2 ya. Kayak di BP bilang, cedera
musuh utama pemain kan cedera dan kejenuhan. Kejenuhan. Gue melihat nih kayaknya pelatihnya Lu ini udah kira-kira saatnya udah setuju mau nikah nih, udah nggak bakal rasa jenuh? Enggak ya? Enggak ya, udah aman ya, udah mantep ya. Lanjut deh. ini kayaknya si Gua nggak bisa ditanya tuh soal itu. Oh, kita kan udah usia emas pernikahan. si Didier Deschamps ini udah saatnya kayaknya diganti dengan yang lebih fresh. Oke. Istilahnya sama kayak si Joachim Löw ya di Jerman. Ya, Lama-lama lama-lama. akhirnya bosan sendiri dia. Akhirnya udah kehilangan mungkin yang dinamakan dengan antusias. Oke. Udah kehilangan antusias gue lihat. Passionnya juga gue lihat hilang ya. Passionnya Udah juara Sesudah pasca Piala Dunia ya. Gue pikir mereka akan pelan-pelan naik di Euro, tapi ternyata enggak. Walaupun tetap Dengan dengan adanya- selama Euro kan mereka nggak kalah juga ya sebenarnya. Kalahnya adu penalti ya. Tapi itu tadi. Sebenarnya Prancis itu udah ada di titik saatnya regenerasi dari kepelatihan semua. Itu dibuktikan dengan apa? Mereka udah bingung siapa yang mau dipanggil buat Euro 2020. Ujung-ujungnya mereka manggil Benzema yang di ban. Istilahnya kalau di game Mobile Legends tuh sama anak-anak di nerf dia kan. Tapi kan Benzema lagi bagus-bagus ya sekarang. Maksudnya wajar kan ketika emang lu Tapi lihat ada di Madrid sekarang. kasus yang tidak akan pernah dilupakan orang di Prancis, istilah di Federasi Prancis, bagaimana dia melakukan Tapi kan dalam hidup blackmail, ada segala macam. kesempatan kedua dan ada bilang permintaan maaf, Bes. Nanti ibaratnya dalam rumah tangga lu berbuat salah gitu nanti. Terus lu masa nggak mau dapat kesempatan kedua kan? Lu diajarin rumah tangga. Kenapa, Bapak? Gua jangan pernikahan. Nasihat pernikahan. Maksud gua Benzema udah menunjukkan kontribusinya terus-terusan bersama Real Madrid. Harusnya tetap walaupun dia pernah berbuat Kenapa kesalahan. sekarang? Kenapa sekarang? Kenapa nggak pas dia juara 3 kali berturut-turut Liga Champions? Kenapa nggak dia ketika 2 kali Oke. Liga Champions Berarti dipanggilnya? maksudnya Bes adalah sekarang karena Deschamps sudah buntu, Desperate. akhirnya dia Akhirnya. panggil pemain yang udah di ban sebenarnya kan. Padahal dulu Benzema kalau ngomongin jago dari dulu udah jago. Mau nggak sebenarnya. mau kan sebenarnya sebab kualifikasi kan mereka juga rada seret lewat Griezmann, lewat Mbappe. Jadi mau nggak mau ya harus ada kalau mereka mentok di putaran final nanti ya Benzema. Tapi ternyata nggak jalan juga ya. Sama yang kedua, masalah di dua tim ini, Belgia, dia nggak punya masalah sama sekali. Iya. Lancar-lancar aja. Mungkin masalahnya dia cuman Roberto Martinez mungkin bakal ditarik sama Barcelona itu, tapi itu bukan urusan pemain. Ya. Tapi yang di Prancis, Mbappe kan habis wawancara sama radio RMC. Ya. Dia bilang kalau timnas Prancis nggak butuh saya bakal pensiun. Ngambek tuh kan. Waduh, umur masih 22, udah mau Ini- pensiun. Dia ngambek-ngambek doang itu mah. ada faktor ego ini nggak sih? Karena kan dari Euro pun dia juga udah mengkritik Giroud sebenarnya. Iya, Karena yang tidak kelihatan dibalas ya dengan- sebenarnya dia masuk gue dia naik cepet. Tapi terus kenapa banyak kisah-kisah di luar sepak bola di mana egonya dia kelihatan. Ini yang sangat mengganggu. Bukan saja di negara loh, di klub juga. Kalau Jadi- menurut saya sorry. udah saatnya dia pindah klub. Iya, iya, audionya Mas kita. Oke, Bes lanjut dulu, Bes. Semestinya udah saatnya dia pindah klub. Kenapa, Om? Karena di klub dia nggak punya contoh. Dia nggak punya role model. Ya. Ya, yang dia contoh adalah Neymar. Neymar. Ya, sedangkan Neymar kita tahu seperti apa mainnya, gimana dia absen latihan, absen pertandingan. Ya. Dan di Euro kemarin pun ya berapa kali ya ada masalah yang semestinya nggak perlu terjadi. Nah, ini dengan ada masuknya Hernandez bersaudara, artinya akhirnya Theo kembali dipanggil setelah tahun lalu dia membuktikan punya kontribusi besar buat Milan dan menanti dibandingkan memanggil Lucas Digne ya, Yap. yang kayaknya mainnya juga cuman di Everton kemarin bisa main dan akhirnya kemarin kita ingat di Euro sampai Rabiot jadi back kiri. Ini artinya pilihan yang sangat bagus nggak sih akhirnya Theo Hernandez bisa masuk di back kiri? Semua opsi pasti harus digunakan oleh Deschamps. Kalau ngelihat hasil-hasil mereka kalah ya dari hasil dengan Belgia ya. Belgia kan bagus semua tuh hasil pasca Euro. Perancis sih enggak. Ini mau nggak mau ya harus ada apa ya? Harus ada pergantian karena mereka akan berhadapan dengan lawan yang berat di semifinal Euro Nations League ini. Ini ya patut dicoba ya dengan datangnya Hernandez T ini kan berarti di sisi kiri itu akan ada dua bersaudara yang kita bisa lihat bagaimana kemampuan mereka nanti. Nah ini Prancis tanpa Kante, Belgia dikasih Nah. keberuntungan. Ini setuju dengan tidak adanya seorang Kante ini akan menjadi rentan buat Pogba dan Rabiot. Chelsea aja bisa kalah sama Juve ada Kante, apalagi timnas Prancis. Betul. Hah? Iya, berarti Istilahnya lu mau pasang sekrusial siapa itu di ya. tengah ya. Tahun 2018 ketika mereka menang lawan Belgia itu Iya. suaranya tipis loh. Iya. Ya. 1-0. Semua orang unggulin Belgia, tetapi Prancis dia sangat compact. Istilahnya bola masuk ke tengah itu pas selalu ada Kante, ada Pogba, ada Matuidi. Matuidi aja waktu itu bukan gelandang. Dia Iya. jadi sayap. Iya, Tetapi iya. dia turun ke Melebar. dalam, dapat bola, mereka kasih ke Mbappe.
Berarti dengan sekarang komposisi seperti ini rentan banget buat Prancis dong. Sebenarnya rentan dari Euro kan Keseimbangannya. sebenarnya dari Euro dengan Kante nggak seperti Kante waktu di Chelsea kan kelihatan Prancisnya agak Karena somplak mungkin kayak nggak ada ini juga temannya sama. kan, dulu ada Matuidi kalau kata Iya, Abes kan. betul. Sekarang nggak ada temennya kemarin Betul. kan. Ya. Malah siapa sih kemarin? Rabiot, Pak. Rabiot. Rabiot yang di Juve itu yang Sekarang kan hancur-hancuran. ada Theo, mudah-mudahan Theo bisa, tapi juga gue nggak yakin. Jadi ini tadi kalau prediksinya ya gue tetap pegang bahwa Feeling gua nggak main. Belgia. Siapa? Theo nggak main. Kenapa, Bes? Karena dia main Milan lagi. Enggak, kenapa dia nggak main? Dia emang maksudnya Siapa? kan Balik lagi, nggak ada Rabiot. lagi orangnya kan, emang di back kiri itu yang kemarin kita lihat sampai Rabiot lagi. Rabiot Jadi kan back akan kiri. di tengah nanti dengan Iya. nggak ada yang Kante. Apa masa Evra balik lagi dari ini kan nggak mungkin ya kan? Enggak, Pak, ada Bakarisanya. Oh, elah. Tapi tadi mungkin gue juga setuju sama Bes. Deschamps itu mungkin udah berada di ujung tanduk dan juga mungkin udah saking desperate sampai milih Martial dijadi opsi cadangan Martial ini. bikin gol loh tapi di kualifikasi. Tidak tengah. penting itu. Demi juga bikin gol tapi tetap MU kalah. Tapi ada yang ngambek nggak dipanggil. Siapa? Olivier Giroud. Oh iya. Tapi kan karena mungkin di Milan juga bukan jadi pilihan utama lagi kan sebenarnya. Kalau dulu di Chelsea pun nggak pilihan utama tapi Iya, tetap dipanggil panggil ya. dia tetap. Bedanya sekarang Deschamps mungkin udah mulai melek, Giroud ternyata nggak bagus-bagus sama. Tapi faktor luck juga loh dia biar Iya. nggak bagus. Sering bohong ya. Dia ibaratnya kalau di restoran datang kucing gini-gini tuh, ya itu dia bohong. Kalau prediksi Belgia sama Prancis. Woi. Gue sih harus bilang Belgia ya. Belgia. Untuk sekali ini Belgia. Untuk kali ini Belgia, best. Karena gue lihat mainnya di stadion yang bagus, ya stadionnya juga cantik tadi kalau mungkin bisa dilihat fotonya tuh stadionnya. Ya, oke, mana? Dan Pogba pasti akan bersemangat di stadion itu. Karena bekas Feeling bekas gue stadion 2-0 ini. Prancis. Stadion mana sih, Bang? Stadion mana? Ya Juve lah. Aduh. Gue sih udah ngomong panjang lebar tuh Juve. Kemarin Italianya kalah di San Siro karena di San Siro. Itu Pak, kalah mental. Oh, iya. Kan? Donnarumma nggak seperti Donnarumma seperti biasa. Karena mainnya di PSG sekarang ya. Karena dia Kemarin- main di San Siro, dilemparin duit. Karena kelihatan namanya, dilemparin duit. Dilemparin duit. dia trauma ya, di lemparin gawang. duit. Ini apa, kena mental. Tadi udah dibahas di Dagri sebelumnya, ada kata-kata yang gue suka. Apa itu? Kontraproduktif. Oh, itu sedap banget tuh berapa kali ya dia ngomongin itu dia. Fans terlalu fanatik itu membuat tim kontraproduktif. Bukannya malah jadi produktif, kontraproduktif. Iya. Jadi kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Ya kayak lu dong. Sama Juve kan terlalu fanatik, kontraproduktif juga berarti ya. Oke lah, itu dia prediksinya dari best. Tapi lu berarti Prancis sama Belgia? Prancis gua, Prancis ya? Pogba. Oke, kita lihat nanti Pogba besok man of the match. siapa yang hasilnya lebih menguntungkan untuk Prancis atau Belgia dan akan ketemu Spanyol di babak final. Oke, menurut Jebret Team, siapa yang akan menjadi finalisnya, dan ini juga mau ngasih tahu kalau kita bisa mendapatkan merchandise juara juga. Ini dia Jebret merchandise, bisa dicari di Shopee dengan nama Jebret Official Merch, mulai dari 80 ribuan rupiah. Ada baju kayak keren kayak gini, ada juga sweater yang ini baju semua nih, ada sweater juga di belakang sana yang bisa kalian pilih mulai dari 80 ribuan. Monggo dicari di Shopee Jebret Official Merch, yang pastinya bisa membuat kalian makin gaya, bisa dipakai malam mingguan, bisa dipakai kalian jombloan di rumah cuman main komputer atau nonton bola, yang penting bisa makin keren. Oke, gue kembali bersama Bang Wes dan Mas Gita membahas calon tim Sultan yang akan lagi dinego untuk dibeli sama Sultan dari Arab, dan bukan dari Rans ya, kalau Rans sudah punya base soalnya. Tapi setelah Nostal Bola yang satu ini, Nostal Bola. Awalnya saya Itu dia Nostal Bola, Papi Ropan sama Mas Abdul Haris yang videonya, yuk gitulah. Mungkin bisa langsung aja dilihat di Jebret Media TV, langsung episode bersama Mas Abdul Haris yang pernah foto sama Ronaldo, katanya mirip, mungkin sangkatan juga sama Mas Gita ya. Sama-sama senior ya. Gimana ceritanya, langsung aja nonton di Jebret Media TV. Oke, kita langsung membahas satu kabar yang kembali cukup menarik, dan pastinya kalau memang benar terjadi membuat para pesaing di Premier League mulai ketar-ketir, karena ini duitnya beneran duit Arab Saudi, karena Pangeran Arab kembali melanjutkan usaha take over Newcastle yang kemarin sempat kita dengar juga tapi tersandung katanya masalah HAM lah, masalah politik. Kok sekarang bisa, Mas Gita? Dari Hari ini kan kepastiannya katanya Ya. akhir jam kerja di London katanya gitu. Jadi masih sekitar 5 jaman lagi ya. 5 jam lagi. Jadi kalau gue bilang ini sebenarnya udah omongan tahun lalu, terus kemarin kan ada hubungannya sama political di Semenanjung Arab sendiri ya, sama negara-negara Arab yang tadi negara-negara Arab yang berusaha untuk
embargo ekonomi terhadap Qatar. Itu nggak mau salah satu stasiun televisi di Qatar, sebut aja lah namanya ya, Ya. beIN Sport yang punya hak siar Premier League. Pernah siaran pasti di sana, kan disebut. Iya. Kalau 2018 nggak berani nih nyebutnya. jadi ya mereka yang seperti mempengaruhi pemerintah Inggris untuk tidak mengupayakan takeover itu. Sekarang kan embargo itu udah dicabut, mereka udah belum damai tapi seenggaknya udah berusaha untuk kembali seperti semula, udah nggak ada lagi itu. Jadi push dari Qatar maupun beIN Sport untuk kepada pemerintah Inggris, jadi nggak mau ya lancar jadinya. Berarti unsur politisnya sekarang udah bisa dinetralkan karena udah ada perdamaian dan sekarang udah benar-benar urusan bisnis sepak bola. Kalau ngomongin dari sisi bisnis sepak bola ini kan kita tahu duit-duit dari pengusaha Timur Tengah, apalagi sekarang ini bukan pengusaha tapi beneran merajanya, pangerannya mau beli Newcastle, ini bakal membuat ngeri persaingan di Premier League nggak sih kalau memang bener-bener dia take over Enggak dengan lah. duitnya? Enggak, karena pelatihnya tetap Steve Bruce. Diganti juga kalau itu. Belum, kan mana Nanti. belum datang dia. Ntar yang dipanggil Sam Allardyce nanti. Kan gue ingat waktu Abramovich ngambil alih, langsung diganti itu kan. Iya, yang Ranieri dikasih kesempatan setahun dulu. Giliding itu kan diganti langsung kan. Gilidong. Jadi ya, gue rasa sih ini akan diganti juga. Kelihatan tuh dari mukanya dia mau diganti tadi. Tapi kan balik lagi kalau misalkan pemilik gitu ya, nggak cuma pelatih tapi dia juga harus punya manajemen yang tepat gitu kan. Kayak mungkin Wolverhampton dia dibeli Fosun punya duit banyak tapi belinya pemain Portugal semua gitu kan. Pelatih Portugal. Iya, walaupun dapat konsultasi dari Jorge Mendes ya, tapi ini lebih nguntungin dari sisi Jorge-nya sebagai agen. Kalau ini dia punya duit banyak tapi nggak ditunjang dengan struktur yang kuat juga bisa menjadi waste of money nggak sih? Jangankan Newcastle ya, PSG aja nggak langsung juara waktu itu. Iya, betul. Masih Montpellier dulu juara. Setahun terus Mereka ya. masih harus melalui proses. PSG aja sekarang ada Messi kalah kemarin ya 2-0 ya. Tapi itu istilahnya mereka mau kalah 3 kali, tetap mereka masih peringkat 1 karena gila itu apa namanya? Gapnya terlalu tinggi. Gapnya terlalu tinggi ya. Kalau kita balik lagi ke Liga Inggris, Chelsea pun ketika di take over Abramovich itu Damien Duff ya kan pemainnya. Ya. Terus Jokol, Jokol dan kawan Hugh Johnson. Deco. Ya. Deco belum, baru eranya Ancelotti Deco. Istilahnya nggak Leading. langsung win something, nggak langsung dapat Didier Drogba, nggak bisa langsung menggait pemain top. Karena ada Arsenal waktu itu. Pemain tengah-tengah dulu, habis itu baru Arsenal pemain topnya mau datang. bagus-bagusnya lumayan. Tapi kalau ngomongin dari sisi dengan dana tak terbatas, artinya peluang dia untuk menjadi pesaing baru di papan atas besar dong ya? Enggak lah. 302 kabarnya ya, kabarnya kan 320 juta dolar satu musim ya dalam waktu 5 tahun. Iya, belum sama hak siar Ya, pertama belum sama nih. hak siar yang mereka akan dapatkan. 300 juta tuh sedikit zaman Iya, sekarang. zaman sekarang emang Kenapa? sedikit jadinya. Karena ada inflasi, jadi harga pemain sekarang udah tiba-tiba mahal semua. Betul. Pemain yang ngerasa dirinya bagus harganya udah 100-an. Iya. Ya kan? Ya makanya jangan beli pemain Inggris lah makanya. Istilahnya kalau mereka pakai duit 300 paling cuma bisa beli 3 pemain istilahnya. Kalau gue bilang sekarang. dalam 5 tahun mungkin mereka nggak akan juara, tapi ngacoin ke mana UEFA Europa League, ke mana UEFA Champions sama League. ngacoin pasar transfer ya. Iya, tata transfer itu yang mengerikannya adalah ke arah situ. Artinya bisa aja tiba-tiba mereka melejit ada di urutan 7, masuk conference Mereka league, bisa berarti ada yang peringkat- kesingkir gitu kan jadi. Mereka bisa peringkat 1 di transfer, setuju kata Om Gita, tetapi kalau di klasmen tetap dia peringkat 10 lah. Tiba-tiba beli Bukayo Saka 200 juta gitu kan. Oke, makasih banyak guys, makasih banyak Mas Gita, makasih banyak Jebratin yang udah nonton dan juga pastinya nungguin DPM dari Pundit. Tonton terus dan pilih Pundit favorit kalian. Sampai ketemu di DPM episode besok. Stay safe semuanya. Bye bye.